Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat sunat Idul Adha dan khutbah pada pagi yang cerah ini. Salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat cinta kepada umatnya, mengorbankan segala apa yang ia miliki, waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa pun siap beliau untuk menyelamatkan umatnya dalam rangka menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga dilakukan oleh para sahabat. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat berdakwah, meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan ajaran Islam ke penjuru dunia, dan terus dilakukan oleh generasi setelahnya. Semoga kaum muslimin dan muslimat yang mengunjungi masjid ini dapat terus-menerus meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan amal soleh, bahkan sampai akhir hayat nanti kita tetap sebagai muslim dengan keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita melihat mulai 10 Zulhijjah seluruh dunia bertakbir mengagungkan asma Allah, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Waktu surah ini turun, Nabi tidak langsung kurban hewan, tapi dalam perjuangan menyebarkan agama Allah dengan harta, darah, kesulitan, dengan berhijrah ke Ethiopia dan Madinah, meninggalkan Makkah untuk memperjuangkan agama Allah dan kebenaran. Perintah berkurban dalam surah Al-Kautsar kita pahami dengan melaksanakan menyembelih hewan kurban. Yang dimaksud ayat ini, waktu itu belumlah menyembelih hewan kurban. Maksudnya waktu ayat itu turun, karena surat ini surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Menyembelih hewan kurban baru setengah nilainya dari makna yang dipraktekkan Rasulullah. Ketika kita telusuri kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di masa awal-awal Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah, ketika turunnya ayat ini, Rasulullah tidak langsung menyembelih hewan kurban. Tak pernah dalam riwayat sirah nabawiyah Rasulullah menyembelih hewan kurban lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin di Makkah. Kemudian bertahun-tahun lamanya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian hendak umrah ke Makkah, dan setelahnya barulah Rasulullah menyembelih hewan kurban, beribadah kepada Allah dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin. Tidaklah mungkin Rasulullah memperlambat menjalankan ayat ini, karena memang yang namanya berkurban tidak hanya menyembelih hewan kurban. Mungkin selama ini kita yang tidak punya uang untuk membeli hewan kurban merasa tidak punya apapun untuk dikorbankan. Bukan itu maksud dari surah Al-Kautsar. Ketika dilaksanakan oleh generasi pertama manusia, yakni kedua putra Adam, Habil dan Kabil, Allah mengatakan, waslu alaihim naba'a abna adama
bil haqqi iz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surah Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas ya, apa yang dikorbankan oleh Qabil dan Habil bukanlah hanya mempersembahkan hewan kurban, tapi sesuai dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada masing-masing mereka. Qabil itu seorang petani mempersembahkan kurbannya dalam bentuk hasil pertanian. Sedangkan Habil karena ia seorang peternak, maka ia mempersembahkan kurbannya berupa hasil ternaknya. Tapi yang diterima adalah kurban Habil. Lalu apakah diterima kurban Habil disebabkan ia mengorbankan hewan ternak? Dan tidak diterimanya kurban Qabil disebabkan ia mengorbankan hasil pertanian? Tidak sama sekali. Diterimanya kurban Habil karena ia memberikan kurban yang terbaik kualitasnya, memberikan hewan ternak yang tergemuk dan tersehat. Berbeda dengan Qabil, ia justru sangat kikir dan belit. Ia terlalu pilih-pilih mana yang harus dikorbankan, dan ia mempersembahkan kurban yang buruk. Kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, dan nikmat yang diberikan bukan hanya hewan kurban, tapi semua yang kita terima, kesehatan, penghasilan, waktu, nikmat yang banyak. Untuk itulah kita mesti menyadari semua nikmat itu harus disyukuri, sebagian untuk dikembalikan kepada Allah dalam upaya mencapai takwa. Sedangkan Nabi Ibrahim, ia diminta untuk mengorbankan darah daging sendiri untuk menyembelih anaknya melalui mimpi, dan lalu menyampaikan kepada putranya Ismail tentang perintah Allah tersebut. Peristiwa ini bermakna, pertama, Ibrahim taat kepada Allah. Kedua, komunikasi yang baik antar keluarga dan menghormati anak. Ketiga, hormat anak kepada orang tua, kepatuhan anak kepada orang tua. Kemudian yang keempat, mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai. Yang kelima, Allah mengganti kurban itu dengan kibas atas keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam surat As-Saffat, Allah berfirman, falamma balagha ma'ahul ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya bati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ujian kepada Nabi Ibrahim benar-benar paling berat bagi manusia biasa, di mana ia diminta mengorbankan anak sendiri yang selama ini dinanti-nanti kehadirannya. Dan jika kita membuka sejarah perkembangan Islam, apa yang dikorbankan oleh para sahabat untuk mencarikan agama Allah ini, mereka mengorbankan harta, fisik mereka rela fisik mereka disiksa oleh musuh-musuh Islam.
bahkan mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan akidah tauhid dalam diri mereka. Mereka juga meninggalkan harta mereka di Makkah untuk berjuang menyebarkan Islam menyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang namanya kurban tidak sekedar menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban sebagai syiar dan terus kita laksanakan terus sebagai latihan sekaligus simbol ketika Allah memerintahkan kita laksanakan untuk menjaga ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhul taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hazakum wabasyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebenarnya yang kita kurbankan itu apa? Makna berkurban adalah berjuang dengan waktu, tenaga, dan harta untuk berbuat baik. Sedangkan menyembelih hewan kurban merupakan latihan dan simbol pengorbanan untuk selalu diingat setiap tahun dan diterjemahkan dalam kehidupan kita setiap hari dalam bentuk perbuatan amal baik. Saat ini mengorbankan harta yang paling tepat untuk menunjukkan ketakwaan adalah memberi makan orang miskin, menyumbang untuk pendidikan akhlak, membangun masjid, dan atau bersedekah di samping hewan kurban, termasuk pengorbanan kita dalam mempertahankan tanah air dan agama dari penjajahan. Kemudian, bagaimana dengan nasib orang-orang yang tidak mampu berkurban pada hari raya Idul Adha ini? Kurban Rasulullah adalah atas nama semua umatnya. Orang yang tidak mampu berkurban di antara kaum muslimin akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berkurban. Karena ketika Nabi menyembelih salah satu dombanya, beliau mengucapkan, Allahumma haza anni wa amman lam yudaha min ammati. Ya Allah, ini atas namaku dan atas nama umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi yang tidak mampu berkurban tidak perlu berkecil hati, karena nilai seseorang terletak pada ketakwaannya kepada Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.